Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia beliaulah kita dapat melaksanakan kuliah online ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang beranggotakan saya sendiri Sri Nurfiati sebagai pemateri dan moderator, Antum Diah Fitriani, Ida Rahmiati, Nabila Apipah Rohmah, Nanda Febrianti, dan Nismah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang transduksi sinyal, sinyal sel, dan komunikasi sel. Kepada pemateri pertama, Nanda Febrianti, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang transduksi sinyal. Transduksi sinyal adalah proses di mana sinyal kimia atau fisik ditransmisikan melalui sel sebagai serangkaian peristiwa molekuler. Paling sering fosforilasi protein dikatalisis oleh protein kinase yang pada akhirnya menghasilkan respon seluler. Singkatnya, transduksi sinyal ini diartikan sebagai proses penyampaian pesan atau proses menyampaikan pesan. Protein yang bertanggung jawab untuk mendeteksi rangsangan umumnya disebut reseptor. Meskipun dalam beberapa kasus istilah sensor digunakan, perubahan yang ditimbulkan oleh pengikatan ligan atau penginderaan sinyal pada reseptor menimbulkan kaskade biokimiawi yang merupakan rantai kejadian biokimiawi yang dikenal sebagai jalur persinyalan. Ini adalah mekanisme singkat dari proses transduksi sinyal. Proses transduksi sinyal ini sendiri dilakukan melalui molekul sinyal atau biasa disebut messenger. Ketika molekul datang ke sel penerima, akan ditangkap oleh reseptor. Hal ini akan mengaktifkan reseptor tersebut. Lalu, sinyal tersebut akan diteruskan di dalam sel, yang akhirnya dapat diterima ke dalam inti sel. Kemudian mengaktifkan proses transkripsi DNA. Nah, proses ini tuh akan menghasilkan atau mensintesa faktor keturunan dari proses tersebut. Proses ini berlaku untuk hampir sebagian besar sel yang ada dalam tubuh. Adapun melihat seberapa jauh antara molekul yang dihasilkan terhadap penerima sel targetnya, maka transduksi sinyal dapat dibagi menjadi 3, yaitu endokrin, parakrin, dan otokrin. Ini akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan transduksi sel. Tahapan yang pertama yaitu bagian penerimaan, merupakan bagian pendeteksian sinyal yang datang dari luar sel oleh sel target. Sel kimiawi terdeteksi apabila sinyal itu terikat pada protein seluler. Biasanya terjadi pada permukaan sel yang bersangkutan. Tahapan kedua yaitu transduksi. Tahapan ini diawali dengan mengikat molekul sinyal, lalu mengubah protein reseptornya. Yang ketiga, terputusnya rangkaian sinyal. Tahapan ini terjadi apabila rangsangan dari luar mulai berkurang atau terputus. Mengapa bisa berkurang atau terputus? Yaitu terdapat kerusakan atau tidak aktifnya sebagian atau seluruh molekul perhantar sinyal. Yang keempat, bagian respon. Tahapan ini terjadi pada tahap ketiga pensinyalan sel. Sinyal yang ditransduksikannya akhirnya memicu respon seluler spesifik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang sinyal sel. Pensinyalan sel adalah bagian sebuah sistem komunikasi yang sangat kompleks pada tingkat seluler yang mengatur aktivitas dan koordinasi antar sel. Pada umumnya, proses isyarat seluler terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama transduksi, yang menimbulkan perubahan konformasi pada pencerap, yang menyebabkan interaksi antara pencerap dengan molekul intraseluler.
Transduksi juga dapat menyebabkan perubahan konformasi atau struktural pada protein seluler lainnya, misalnya aktivasi enzim. Yang kedua yaitu pencerap, mirip dengan mekanisme reaksi kimiawi antara enzim dengan substrat yang membentuk kompleks enzim substrat seperti analogi kunci dan gembok. Molekul ligan yang biasanya bersifat hidrofilik hanya dikenali oleh satu pencerap protein yang terikat dengan membran sel. Yang ketiga yaitu respon, yang berupa aktivitas seluler sebagai katalisis enzim atau penyusun kembali sitoskeleton atau aktivitas gen yang bersifat spesifik. Selanjutnya saya akan menyebutkan metode penyampaian sinyal, yaitu yang pertama komunikasi langsung, yaitu komunikasi antar sel yang berdekatan karena mentransfer sinyal listrik atau ion-ion. Yang kedua yaitu komunikasi lokal, adalah komunikasi yang terjadi melalui zat kimia yang dilepaskan ke cairan ekstrasel yang berdekatan ataupun kepada sel-sel yang berada jauh letaknya. Yang ketiga yaitu komunikasi jarak jauh, adalah komunikasi yang berlangsung melalui sinyal listrik yang dihantarkan sel saraf atau sinyal kimia atau hormon dan neurohormon. Yang keempat yaitu dengan membentuk gap junction sehingga terjadi hubungan sitoplasma dari kedua sel yang berkomunikasi tersebut. Selanjutnya ada gambar tahapan komunikasi dalam sel yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arita Rahma. Saya akan melanjutkan materi di slide 6 yang merupakan proses atau tahapan pensinyalan sel. Jadi yang pertama itu ada reception atau respon, yang merupakan penerimaan ketika sel target mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Sinyal kimiawi terdeteksi ketika molekul sinyal berikatan dengan protein reseptor yang terletak di permukaan sel ataupun di dalam sel. Yang kedua itu adalah transduction atau transfusi, yang merupakan proses pengikatan molekul sinyal yang mengubah protein reseptor dengan suatu cara sehingga menginisiasi proses transduksi. Proses transduksi mengubah sinyal menjadi bentuk yang dapat menyebabkan respon seluler spesifik. Transduksi terkadang terjadi dalam satu langkah, namun lebih sering membutuhkan suatu urutan perubahan dalam serangkaian molekul yang berbeda atau yang biasanya disebut dengan jalur transduksi sinyal. Yang ketiga itu adalah responses atau respon, yang merupakan sinyal yang ditransduksikan akhirnya memicu respon seluler spesifik. Respon ini mungkin merupakan aktivitas seluler apapun yang bisa dibayangkan, misalnya katalis oleh suatu enzim, penyusunan ulang sitoskeleton. Proses pensinyalan sel membantu memastikan bahwa aktivitas krusial seperti ini berlangsung dalam sel yang benar, pada waktu yang tepat, dan dalam koordinasi yang sesuai dengan sel-sel lain pada organisme tersebut. Lalu kita lanjut ke slide 7 yang membahas tentang transduksi sinyal sel. Transduksi terjadi oleh sekresi molekul tertentu yang diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu endokrin, parankrin, dan autokrin. Sinyal endokrin sendiri adalah atau merupakan suatu hormon yang mempunyai jarak tempuh yang sangat jauh dari organ endokrin tanpa sintesis molekul dengan sel target. Yang kedua ada sinyal parankrin, yang merupakan molekul isyarat parankrin yang dilepaskan oleh sebuah sel hanya berpengaruh terhadap sel target yang berbeda di sekelilingnya. Terus ada autokrin yang merupakan isyarat yang direspon oleh sel-sel sejenis dengan sel yang melepaskan molekul isyarat. Jadi 3 bagian itu berbeda-beda tergantung itu sinyal apa dan tempatnya di mana. Sekian akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Aquading junction. Aquading junction atau pertautan penyumbat adalah suatu pertautan
yang melekatkan selaput sel dan beberapa buah sel epitalum yang berdampingan, sehingga menghalangi masuknya molekul-molekul pada celah antara sel dan mencegah protein membran pada bagian apikal bergerak ke bagian sisi dasar. Fungsi Claudin junction adalah menghubungkan sel epitel yang satu dengan sel epitel yang lain, membagi sel atas dua domain, yaitu domain apikal dan basolateral, mencegah protein membran di domain apikal bergerak ke domain basolateral, dan menjaga ruang antar dua sel serta mencegah lalu lintas molekul di ruang antar sel. Claudin junction terbagi menjadi dua jenis, yaitu tight junction dan step junction. Yang pertama, tight junction. Tight junction merupakan Claudin junction yang penting dalam mempertahankan perbedaan konsentrasi molekul-molekul hidrofilik kecil di seberang lembaran-lembaran sel epitel. Protein transmembran utama pada tight junction adalah Claudin yang penting untuk pembentukan tight junction. Protein transmembran utama yang kedua pada tight junction adalah Claudin. Claudin dan Claudin berikatan dengan protein membran peripheral intraseluler yang disebut protein ZO. Yang kedua, step tight junction. Step tight junction adalah persimpangan interseluler yang berfungsi sebagai penghalang untuk mengatasi difusi melalui ruang intraseluler pada epitel invertebrata. Pada dasarnya, difusi adalah pergerakan molekul dari ruang hampa ke ruang yang berisi udara. Difusi juga berarti pergerakan molekul tanpa melalui selaput permeabel atau dapat dilalui semua jenis zat baik padat maupun cair. Selanjutnya, Occurring junction. Occurring junction menghubungkan sitoskeleton suatu sel ke sitoskeleton sel tetangganya atau ke matriks intraseluler. Occurring junction tersebar luas dalam jaringan-jaringan hewan dan paling melimpah dalam sel-sel jantung, otot, dan epidermis. Fungsi Occurring junction adalah menghubungkan sel dengan sel, menghubungkan sitoskeleton dua sel yang berdampingan, menyatukan sel dalam satu kesatuan kokoh, dan menghubungkan sel dengan matriks ekstraseluler. Protein penyusun Occurring junction adalah intraseluler absorb protein dan transmembran adhesion protein. Occurring junction terdapat dalam 4 bentuk yang berbeda secara fungsional, yaitu yang pertama Zolona adherens, yang kedua focal adhesion, yang ketiga desmosom, dan yang keempat hemidesmosom. Yang pertama, Zolona adheren. Zolona adheren adalah kompleks protein yang terjadi pada persimpangan sel-sel dalam jaringan epitel dan endotel. Persimpangan adheren didefinisikan sebagai persimpangan sel yang wajahnya sitoplasmik terkait dengan sitoskeleton aktin. Mereka dapat muncul sebagai pita yang mengelilingi sel atau sebagai bintik-bintik perlekatan pada matriks ekstraseluler. Yang kedua, focal adhesion. Focal adhesion adalah perekatan antar sel dan matriks ekstraseluler melalui interaksi intergen atau protein transmembran dengan ligan ekstraselulernya, serta merupakan struktur multiprotein yang mengandung integrin yang membentuk hubungan antara kumpulan aktin intraseluler dan substrat ekstraseluler pada sel. Focal adhesion berfungsi untuk membawa sinyal atau sensor yang memberi informasi mengenai kondisi matriks ekstraseluler kepada sel. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi masih di bagian Occurring junction atau taut lekat atau pertautan penambat. Nah, desmosom sendiri adalah pertautan yang menghubungkan filamen intermediat dari satu sel ke sel yang lainnya. Desmosom biasanya ada di jaringan epitel, misalnya kulit. Desmosom juga bisa ditemukan dalam jaringan otot, di mana mereka mengikat sel-sel otot ke sel yang lainnya. Adapun protein pelekatan sel pada desmosom sendiri adalah desmoglein dan desmokolin, yang mana merupakan anggota famili dari cadherin.
pada molekul-molekul pelekatan sel yang merupakan protein transmembran yang menjembatani ruang antar sel-sel epitel yang berdekatan dengan cara pengikatan homofilik pada domain ekstraseluler ke kadheren desmosom lainnya pada sel yang berdekatan. Dan kedua protein tersebut memiliki lemma domain ekstraseluler dan memiliki domain pengikatan kalsium. Baik, untuk lebih jelasnya langsung saja kepada gambar. Sebagaimana yang diketahui tadi, ini merupakan pertautan desmosom yang menghubungkan intermediate filaments dari suatu sel ke sel yang lainnya, di mana intermediate filaments ini tersusun dari keratin. Nah, ini yang disebut keratin. Dan protein pelekatannya itu berasal dari famili kadheren. Selanjutnya ialah pertautan hemidesmosom yang merupakan bagian dari pertautan anchoring junction tadi. Nah, pertautan hemidesmosom ini merupakan pertautan antara sel basal dengan membran basalis. Hemidesmosom membentuk ikatan antara sel dengan substrat dari integrin, dan protein penyusun hemidesmosom adalah keratin. Nah, seperti ketahui dari gambar, ini merupakan pertautan hemidesmosom, atau bisa kita sebut hemidesmosom ini yaitu setengah dari pertautan desmosom, di mana dia yang menghubungkan antar sel basal dengan membran basalis. Lanjut, dan yang terakhir adalah communicating junction atau biasa disebut gap junction, bisa juga kita sebut dengan pertautan penghubung. Nah, gap junction sendiri merupakan celah sempit di antara membran dua sel atau dinding sel yang berukuran sekitar 2-4 nanometer yang dihubungkan oleh channel protein. Nah, gap junction ini disusun oleh connection yang tersusun dari 12 connection, di mana connection tersebut juga tersusun atas 6 subunit connection transmembran. Fungsi gap junction sendiri adalah membolehkan jalan lintasan ion-ion dan molekul-molekul kecil yang dapat larut dalam air. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada gambar. Ini merupakan pertautan gap junction atau communicating junction, di mana gap junction ini tersusun atas yang disebut connection, di mana connection ini juga tersusun atas 6 subunit connection transmembran. Nah, fungsinya sendiri tadi untuk membolehkan jalan lintasan ion-ion dan molekul-molekul kecil yang dapat larut dalam air. Selanjutnya ialah plasmodesmata. Nah, plasmodesmata ini merupakan pertautan yang hanya terdapat pada tumbuhan, pertautan interseluler dalam tumbuhan. Nah, suatu sel tumbuhan mungkin memiliki antara 105 atau 105 plasmodesmata ini yang menghubungkan dengan sel-sel yang berdekatan. Nah, di dalam tumbuhan, plasmodesmata ini melakukan banyak fungsi yang sama seperti dengan fungsi gap junction tadi. Plasmodesmata ini berfungsi menghubungkan satu sel dengan sel yang lainnya melalui retikulum endoplasma dengan celah yang disebut desmotubul, memberikan suatu rute yang mudah untuk pergerakan ion-ion, molekul-molekul kecil seperti gula dan asam amino, dan makromolekul seperti RNA antar sel. Nah, ini merupakan pertautan yang disebut plasmodesmata yang hanya terdapat pada sel tumbuhan, di mana dia menghubungkan sel dengan sel yang lainnya melalui retikulum endoplasma dengan celah yang disebut desmotubul. Ini yang disebut dengan celah desmotubul, di mana dia yang menghubungkan retikulum endoplasma. Fungsinya sendiri adalah memberikan suatu rute untuk pergerakan ion-ion, molekul kecil seperti gula dan asam amino, dan makromolekul seperti RNA antar sel.
Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi kami. Hilaf dan salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.